Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indri beserta teman-teman saya. Saya Zalfa Zolia Fauzi. Gue Fatia Salsabila. Aku Pinkan Mersya Zarimar. Aku Safira Maya Putri. Dari kampus Universitas Binawan. Di sini kami akan memberikan kalian penyuluhan tentang heat stroke atau dehidrasi. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum heat stroke itu apa atau dehidrasi itu apa? Oh iya benar. Tuh, karena kalian pemain bola, kalian harus tahu dulu nih cara penanganan pertamanya tuh seperti apa gitu. Teman-teman di sini tahu belum kalau apa tuh dehidrasi itu tadi udah pada jawab ya. Kalau heat stroke itu pada tahu gak apa? Heat stroke. Bukan stroke gitu. Heat stroke. Panas. Di sini ada nggak yang main bolanya tuh 1 minggu sekali? Oh setiap hari. Wow keren ya. Padun ya? Nah, setelah main futsal pasti ngerasa haus kan? Iya. Ada yang ngerasa sampai pusing? Pusing, mual, muntah? Ada, Pernah, sampai pingsan pun juga pernah? Nah, kalau kata teman-teman itu hal yang wajar atau enggak? Wajar. Bener wajar? Bener. Harus diabaikan atau enggak? Dicegah. Gimana cara mencegahnya? Nah, sebenarnya tuh tanda itu sebenarnya itu nggak boleh ya buat teman-teman ya. Itu nggak boleh diabaikan karena tubuh kita itu kan mengeluarkan banyak keringat ya. Sehingga tuh tubuh teman-teman tuh kehilangan banyak cairan. Nah, cara mencegahnya itu ya kalian harus bisa atur napas diri kalian sendiri, nggak boleh sampai dehidrasi. Bisa kalian minum isotonik atau yang lainnya. Nah teman-teman, tadi kan udah dijelasin ya sama Kak Indri kalau misalnya dalam kita bermain bola itu pasti bakal ngerasain namanya dehidrasi sama heat stroke. Nah kira-kira kalian ada yang tahu nggak waktu kita keringetan itu yang keluar tuh ada apa? Iya benar, keringat itu campuran antara air, garam, terus ada protein, mineral dan lain-lainnya. Nah terus boleh lihat posternya. berarti diri kita yang negara. Ada natrium. Enggak air matanya. Oke teman-teman, bisa dilihat ya dari posternya di situ di bagian dehidrasi. Nah di poster itu dijelasin kalau dehidrasi itu adalah kondisi ketika tubuh kita kehilangan cairan yang lebih banyak daripada cairan yang masuk. Nah dehidrasi ini tuh bisa dianggap sepele, padahal bisa aja bikin performa kalian pas lagi main bola itu turun banget. Di sini ada nggak kalau pas lagi main bola tiba-tiba tuh ngerasa pusing, terus kayak bibirnya kering, terus haus, terus capek gitu? Ada nggak teman-teman? Ya itu salah satu contohnya dehidrasi teman-teman. Di situ tubuh udah ngasih sinyal kalau misalnya harus minum. Nah, terus selain tadi haus, bibir kering, pusing, sama cepet lelah, ada 2 tanda lain yang gak disadarin sama penderita dehidrasi, yaitu urinnya berwarna kuning pekat dan juga konsentrasinya mulai menurun. Di sini ada cara mencegah dehidrasi. Yang pertama itu minum air putih sebelum latihan atau pertandingan. Terus selanjutnya harus minum air tiap 15-20 menit
Lalu selanjutnya pas udah selesai main itu kalian harus tetap banget minum air putih buat menggantikan cairan yang hilang. Nah, sekarang kita lanjut ke heat stroke ya. Nah, tadi kan teman saya Safira sudah menjelaskan kalau tubuh yang kekurangan cairan itu bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, ternyata dehidrasi yang dibiarkan secara terus-menerus itu akan membuat suhu tubuh kita meningkat. Nah, kalau suhu tubuh kita meningkat sehingga dia tidak bisa menurunkan suhunya sendiri, itu namanya disebut heat stroke. Jadi, apa heat stroke? Panas. Iya benar, suhu tubuhnya panas ya. Nah, itu adalah salah satu kondisi yang paling berbahaya yang bisa terjadi kalau kalian dehidrasi dibiarkan begitu saja. Nah, coba sekarang teman-teman bayangin nih, kalian lagi main bola di lapangan. Terus ada teman kalian yang duduk di pinggir lapangan. Pas kalian samperin tuh mukanya udah merah nih. Pas diajak ngobrol, dia jawabannya nggak nyambung, ngalor ngidul gitu. Nah terus pas dipegang suhu badannya itu panas banget. Setelah beberapa menit kemudian dia mual atau bisa sampai muntah dan pingsan. Nah gejala-gejala yang tadi sebenarnya saya sebutkan itu adalah tanda di mana tubuh kita mengalami heat stroke. Iya, seperti itu. Nah, seperti yang ada di dalam poster itu kan ada tanda-tandanya ya. Kalau heat stroke itu matanya merah gitu-gitu kan. Nah, jadi pada pemain futsal seperti kalian ini nih yang mau jadi atlet gitu ya. Itu bisa terjadi karena intensitas tinggi, banyak berkeringat, terus kalian juga kurang minum, atau kalian ini tetap memaksakan diri bertanding sampai akhir padahal tubuhnya udah memberikan tanda-tanda yang tanda-tanda untuk berhenti bermain gitu ya. Kalau muncul tanda-tanda tersebut, nah jangan teman-teman anggap sepele gitu. Untuk selanjutnya, untuk pertolongan pertama, langkah-langkahnya pertama, hentikan aktivitas bermain. Yang kedua, pindahkan ke tempat yang teduh dan aman. Yang ketiga, longgarkan pakaian. Yang keempat, dinginkan tubuh menggunakan kompres dingin atau kipas. Yang kelima, kalau masih sadar, beri air sedikit demi sedikit. Yang keenam, bila tidak membaik atau pingsan, segera cari bantuan medis. Nah, kalian pada tahu nggak cara ngatasin orang yang pingsan? Tahu gimana? Coba contohin. Kasih napas buatan. Nah, kalau misalkan ada nih contoh untuk untuk ngatasin orang yang pingsan sebelum bantuan medis datang. Jadi kalian bisa baringkan korbannya, terus angkat kaki lebih tinggi dari kepala. Nah, habis itu dikasih minyak kayu putih bisa, fresh care bisa untuk rangsangan hidungnya. Seperti itu. Oke, dari tadi yang udah kakak jelasin, sekarang gue mau nanya, kalau misalkan dalam kasusnya kalian lagi main, abis itu ada salah satu teman kalian yang ngerasain gejala-gejala seperti pusing, bibirnya kering, terus ausnya tuh dia ngeluh sangat aus katanya, abis itu tapi dia tetap ingin bermain. Kalian sebagai teman-teman yang kiranya udah tahu nih materi-materi yang udah disampaikan sama kakaknya, kira-kira apa yang bakalan kalian ambil? Kenapa? Larang main terus? Hah? Iya, boleh. Apa? Iya, jangan dipaksain benar. Longgarkan pakaiannya. Benar. Betul. Kasih minum. Betul, benar, dikasih minum dulu. Jadi tindakan yang tadi teman-teman sebutin itu udah bagus ya. Maksudnya kita meminimalisirkan risiko yang lebih kecil ketimbang nanti teman kalian dipaksa untuk lanjut main yang ada amit-amit mereka bisa jadi atau bisa jadi lebih ke resiko-resiko yang lebih besar lainnya. Terus yang kedua, kalau misalkan teman-teman kalian itu tiba-tiba wajahnya merah, terus tubuhnya sangat panas suhu tubuhnya, abis itu dia linglung tadi dan jatuh gitu aja, apa yang kalian lakukan? Apakah cukup diberi air minum aja? Angkat kakinya. Angkat kaki setinggi kepala. Angkat kaki setinggi kepala kamu. Tidak, betul. Ada lagi? Kasih fresh care. Tadi ada yang bilang dibuka bajunya. Iya betul. Berarti apa yang kakak udah sampaikan materinya cukup masuk ya kalian.
Jadi dari semua materi yang udah disebutkan, sudah sampaikan ke kakak-kakaknya, bisa kita simpulkan kalau misalkan dehidrasi itu bukan sekedar rasa haus ya teman-teman. Jadi jangan diabaikan. Kondisi ini bisa berkembang menjadi heat stroke yang merupakan keadaan darurat. Jadi oleh karena itu biasain sebelum pertandingan itu minum aja. Kalau misalkan dikasih waktu spare buat istirahat, gunakan waktu istirahat itu sebaik mungkin. Jangan malah misalkan ngerokok, kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin, kalian nggak kebaik-baik kan ya? Nggak mungkin ngerokok dong. Oke, bagus. Jadi yang jelaskan poster itu jangan ragu buat bantu teman-teman yang mulai menunjukkan gejala-gejala yang sebutin tadi ya. Jadi harus lebih aware karena kalian juga ini setim bukan? Tim harus lebih kompak, bener gak? Oke. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin makasih juga sama teman-teman yang udah luangin waktunya, terus luangin kesempatannya juga buat bantu kita mengerjakan tugas ini. Semoga teman-teman lancar, main futsalnya tandingnya menang, abis itu sehat semua, lancar, nggak ada ngerasa sakit sedikit pun. Ada pertanyaan? Ya, ada yang mau nanya gak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan dan edukasi kepada teman-teman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banget udah meluangkan segala-galanya untuk kami. Nanti sebelumnya kita ada dokumentasi foto dulu ya. Boleh kan? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukin posternya boleh? 1, 2, 3. Tangannya boleh begini nggak? Lambangnya ketiga. Oke. Atas ya. Oke, 1, 2, 3.